Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Nura di channel Nura Punya Cerita. Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe channel Nura Punya Ceritanya ya teman-teman. Terima kasih. Terus terima kasih juga teman-teman yang udah mau klik channel Nura Punya Ceritanya. Bantu support ya teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share channel Nura Punya Cerita. Terima kasih ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini karena aku punya ubi, aku mau langsung kukus aja deh ya teman-teman. Dikukusnya bareng sama nasi teman-teman, karena biar menghemat gas ya. Oh ya teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dipermudah segala urusannya, tetap sehat dan tetap semangat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Ini ubinya udah matang aja, dan aku kedatangan paket, dan ternyata paketnya itu alhamdulillah aku beli beli penyuci muka ya teman-teman, karena di Shopee-nya ada ongkos kirim gratis, jadi aku beli aja deh lewat online gitu. Ini aku langsung aja beres-beres bekas Haura main tadi. Jadi sebelum aku aktivitas membuat roti atau masak, beres-beres dulu. Apalagi kalau sekarang hauranya udah makin besar, jadi anyang-anyangan terus, mainannya dimainin terus sambil dia belajar. Seneng juga sih punya anak sehat, terus anaknya juga aktif dan mau belajar terus ya teman-teman. Kalau teman-teman gimana, anak-anaknya mungkin pada sehat ya teman-teman. Kakang juga meskipun terbaring lunglai, alhamdulillah sekarang lagi sehat, nggak kejang-kejang terus ya teman-teman. Biasanya kan kalau kakang lagi sakit atau nggak enak badan, kejang-kejang aja. Itu kejang-kejangnya hampir sejam sekali kalau lagi tidur gitu ya teman-teman. Makanya suka kasihan. Jadi selalu aku pijit-pijit atau dibalur pakai minyak hangat gitu ya teman-teman ya. Ini ubinya udah aku buang kulitnya, lalu aku tumbuk-tumbuk ya teman-teman. Kira-kira mau buat apa ya teman-teman ya kali ini untuk cemilan keluarga. Mungkin teman-teman juga lagi sibuk ya di rumah, lagi ngurusin anak-anak, terus bantuin PR-nya anak-anak juga, atau mungkin teman-teman lagi sibuk kerja ya teman-teman, yang lagi dagang, lagi sibuk dagang. Semoga selalu dipermudah aja ya teman-teman ya, dipermudah segala urusannya, dilancarkan segala niat kita, dan Allah ridho gitu ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Dan doakan aku juga ya teman-teman selalu kuat dan selalu semangat dalam menjalani merawat anak aku yang lagi sakit. Amin ya robbal alamin ya. Ini aku mau langsung aja bikin roti, karena aku suka banget kalau udah ada bahan-bahan roti. Apalagi ini ada ubi ya teman-teman, aku mau langsung cus aja bikin roti ya teman-teman. Tadi ubi yang udah ditumbuk aku campurin dengan terigu cakra. Aku di sini pakai terigu cakranya sebanyak 400 gram dan ubinya itu 250 gram. Kemudian aku pakai gula pasir sebanyak 60 gram dan ragi instan 1 sendok makan setengah ya. Jadi 1,5 sendok makan gitu. Aku campurin semuanya, aku aduk-aduk, dan aku tambahkan air dingin. Teman-teman kalau yang mau tahu resepnya, aku nanti tulis di deskripsi ya. Kalau aku bikin roti sih sukanya pakai air dingin ya teman-teman, pakai air es gitu teman-teman ya, dan masukin airnya itu perlahan ya teman-teman, bertahap gitu maksudnya. Ini kalau ada ubi seneng banget.
dibikin donat atau roti. Jadi di sini aku mau bikin roti manis aja buat anak-anak, buat camilan. Kita langsung aduk aja pakai tangan. Dan kalau bikin roti itu enaknya itu pakai mixer ya teman-teman ya. Karena aku nggak ada mixernya, jadi aku pakai tangan aja deh. Nah di sini kalau misalnya udah kalis, udah tercampur semua bahannya, baru kita masukkan margarin atau butternya atau margarinnya sebanyak 60 gram ya untuk roti kali ini ya teman-teman. Dan kalau bikin roti itu harus sabar ya teman-teman kalau menggunakan tangan. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita mau bikin roti tanpa mixer, harus siapin dulu tenaganya yang kuat. Kalau misalnya udah terus-terusan menggilasnya sampai benar-benar kalis ya teman-teman. Ini cerita sedikit ya teman-teman. Dulu aku pernah sama suami itu jualan pizza ya teman-teman. Dan jualan pizzanya itu belum punya mixer ya teman-teman. Jadi pakai tangan adonannya itu. Suami aku sekilo, aku sekilo. Jadi kita adonan bareng-bareng. Ngadon bareng-bareng. Jadi bikin adonan rotinya itu pakai tangan teman-teman. Nah tadi juga waktu aku bikin adonan berat banget, jadi aku bagi dua, dipisahin ya teman-teman adonannya, kita bagi dua aja biar lebih cepat kalis gitu ya teman-teman. Soalnya kalau di satu adonanin berat banget dan capek gitu ya teman-teman. Aku bagi dua seperti ini, kita gilas sampai benar-benar kalis. Udah kelihatannya teman-teman nih kalis seperti ini. Kalau misalnya kita menggunakan tangan, emang sih nggak akan selembut dengan menggunakan mixer ya teman-teman. Tapi kan ini untuk makanan camilan sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita buat usaha, kita usahakan buat punya mixer gitu ya teman-teman. Meskipun mixernya kecil gitu, tapi kalau khusus buat roti, kalau kita mau jualan atau mau bisnis roti, harus punya mixer lah minimal. Mixer untuk roti teman-teman, atau untuk donat. Jadi kalau nggak punya, ini bakalan lama bikinnya, menghabiskan waktu gitu ya teman-teman. Kalau pakai mixer kan digilingnya itu lebih cepat gitu dan lebih cepat kalis. Kalau pakai tangan ya harus butuh waktu gitu ya teman-teman ya. Karena aku memang suka bikin roti. Kalau pas tiap ada bahan-bahan roti, aku seneng sekali bikin roti. Nah ini buat fillingnya, buat dalaman rotinya, aku di sini pakai ubinya sebanyak 250 gram. Dan di sini aku pakai krim ya teman-teman. Aku
aku kocok sampai tercampur seperti ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau nggak pakai isian pun nggak apa-apa ya teman-teman. Ini aku pakai isian karena ada sisa ubinya juga. Dan kalau aku diemin keburu basi juga, mending aku masukin aja buat fillingnya. Aku campur dengan krim seperti ini. Nah biasanya kalau misalnya kita sambil nunggu adonannya mengembang, kita diamkan selama 30 menit. Sambil kita mendiamkan, ibu-ibu itu langsung beres-beres meja, karena mejanya itu dipakai buat membentuk roti gitu ya teman-teman. Jadi mejanya kita lap dulu, barang-barangnya kita kosongkan dulu dari mejanya ya. Oke teman-teman, ini udah aku diamkan selama 30 menit. Dan ini dia hasilnya, udah mengembang. Tuh seperti ini ya teman-teman. Kita kempiskan adonannya agar udaranya keluar ya teman-teman ya. Bikin roti itu emang panjang banget ya teman-teman ya. Dan teman-teman yang mau belajar bikin roti bisa belajar dari sekarang ya teman-teman. Karena untuk bisa bikin roti itu prosesnya panjang dan harus sabar. Kadang roti kita enggak mengembang, bisa kempes juga kalau ovennya kepanasan, kayak gitu ya teman-teman. Nah ini udah aku timbang dan aku rounding seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mau bikin roti buat cemilan sendiri atau juga buat ide usaha, bisa kok teman-teman belajar dari sekarang. Karena bisa itu butuh jam terbang dan butuh proses juga ya teman-teman. Kalau kita nggak mau belajar dari sekarang, kapan bisanya ya kan teman-teman ya. Kadang aku juga ini menyempatkan sekali, pingin bisa bikin roti, sampai lihat-lihat di YouTube. Terus kadang kan aku punya saudara chef ya, kadang aku main ke rumahnya kayak gitu, ngobrol-ngobrol. Jadi kalau teman-teman pingin belajar bikin roti, sekarang masih banyak di YouTube ya teman-teman ya. Banyak sekali konten-konten yang mengajarkan kita cara membuat roti. Karena roti itu keuntungannya besar banget ya teman-teman. Kalau misalnya kita punya mixer, terus kita jualan roti pizza, macam-macam ya, ada donat kayak gitu ya teman-teman. Nah ini udah aku rounding, lalu kita pipihkan dan aku beri isian. Jadi kalau teman-teman gak pakai isian pun juga bisa. Nah seperti ini aku tata di loyang yang udah aku olesi dengan margarin. Ini roti-roti biasa sih ya teman-teman ya, buat camilan. Tapi kalau teman-teman suka masak, pasti di rumah juga suka bikin roti, pizza, donat, atau apapun itu. Kalau aku gak tahu kenapa, kalau ada bahan apapun selalu aku bikin roti, cake, atau apapun ya. Makanya kalau nanti aku punya kedai atau punya toko, pingin deh buka toko roti, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di sini aku nggak sempet buat videoin tadi ngovennya teman-teman ya. Pokoknya tadi setelah ditata di loyang, lalu didiamkan selama kurang lebih 40 menit
atau mengembang 2 kali lipatnya ya teman-teman. Baru kita masukkan ke oven, suhunya 145 derajat Celcius. Kita open sampai 25 menit aja. Nah, ini dia hasilnya. Soalnya tadi HP-nya dipakai teman-teman karena anak aku ada meeting Zoom ya. Kan Gemra itu sekolahnya homeschooling. Jadi HP-nya dipakai dulu teman-teman, karena kita punya satu HP. Ya Allah, doain ya teman-teman ya, mudah-mudahan aku selalu semangat bikin konten video. Doakan aku juga dipermudah segala urusannya ya teman-teman ya. Ini aku gak sempet videoin cara ngopennya. Udah deh beres dan selesai bikin rotinya. Aku mau beres-beres sedikit dulu biar gak terlalu berantakan di meja bekas bikin roti. Gitu ya teman-teman ya. Ini kegiatan aku kalau aku bikin roti. Sedikit agak sibuk karena sambil ngasuh, sambil ngasuh Haura, sambil nemenin Gemra buat sekolah karena Gemra itu homeschooling. Jadi ya nggak sibuk-sibuk gimana gitu, enggak sih, cuman agak sedikit harus sacet-sacet ya teman-teman. Kalau nggak sacet-sacet berantakan sedikit, kitanya harus cepat. Terus Gemranya pas lagi waktunya belajar, aku harus cepat-cepat nemenin Gemra belajar. Gitu aja sih teman-teman ya. Terus kalau misalnya konten aku nggak ada yang nonton, aku semangat lagi bikin konten yang baru, yang biar teman-teman suka dengan video aku. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel Nura Punya Ceritanya. Bantu support ya teman-teman. Ini aku beres-beres dulu bekas tadi Gemra meeting Zoom homeschooling di kegiatan hari ini ya teman-teman. Aku sapu-sapuin dulu karena aku mau nyuapin Kakang juga. Dan udah bangun juga, jadi aku mau kasih roti dulu aja biar sarapan. Mungkin teman-teman juga lebih sibuk dari aku ya teman-teman. Yuk semangat yuk teman-teman yuk. Aku juga menyemangati diri sendiri, semangat ya Allah. Gitu ya teman-teman. Intinya sih pada dasarnya kita semangat, punya anak yang sakit apalagi ya harus semangat. Meskipun orang lain menjudge kita harus semangat ya teman-teman. Yuk teman-teman seperjuangan terus semangat ya buat merawat anak-anak kita yang sakit. Jangan merasa sendiri karena teman-teman kita masih ada yang lebih kekurangan gitu ya teman-teman. Ayo tetap semangat. Semoga teman-teman suka dengan video aku dan bisa menginspirasi. Amin ya robbal alamin. Gak ada niat apapun, gak ada niat pamer. Aku pengen punya teman aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ambil satu cantik. Suka nggak, Mamam? Bismillah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Berdoa dulu gimana? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah.
Alhamdulillah selesai juga video Nura punya cerita kali ini. Mungkin segitu dulu ya teman-teman video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan videonya dan bisa terinspirasi. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.